Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Selat Sunda Berkata. Kali ini saya ingin memaparkan apa saja sih yang berada di anjungan atau breakdeck. Mari kita lihat guys. Oke teman-teman, ini adalah anjungan atau pusat komando atau breakdeck di KMP Wira Berlian. Nah, ini adalah suite suling di sini berfungsi untuk tombol suling. Sekarang ini adalah repeater dari giro kompas, dan ini adalah alarm, dan ada di sini switch alarm atau tombol alarm yang dapat ditekan sewaktu-waktu dalam keadaan emergensi. Sedangkan yang di atas ini adalah petunjuk atau indikator dari kemudi, dan ini adalah indikator dari RPM dari kapal itu sendiri. Dan di sini adalah radar transponder yang berfungsi untuk mengirim signal ke darat ketika mengalami emergensi atau kecelakaan kapal, dapat mengetahui posisi kapal secara akurat. Ini adalah switch untuk dapat ditekan ketika dalam keadaan emergensi. Dan ini di anjungan adalah ada portable dan beberapa file-file asynchrone yang harus diisi setiap dalam beraktivitas apapun di atas kapal. Seluruh file-file ini akan diisi, dan di atas ini adalah kotak box untuk ALIS atau alat isyarat Morse. Alat isyarat Morse ini secara internasional yang dapat digunakan dengan menggunakan tenaga listrik ya teman-teman. Kita dapat mengirim signal cahaya Morse dari lampu alis ini teman-teman. Kita dapat menggunakan sesuai dengan peraturan internasional. Jadi setiap Morse yang dikeluarkan dari cahaya ini harus sesuai dengan isyarat Morse internasional tentunya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kotak berikutnya. Apakah yang di dalam guys? Di dalam ini ada beberapa alat-alat keselamatan atau signal-signal diperuntukkan. Ini adalah smoke signal ya teman-teman, yang dapat menarik perhatian di antara kapal-kapal yang melintas ketika kita mengalami emergensi. Atau ini adalah red hand flare atau parasut signal yang dapat kita tembakkan ke cakrawala sehingga menarik perhatian kapal-kapal yang melintas. Merupakan kode-kode minta tolong ya teman-teman. Dan ini adalah lampu untuk buoy. Ini ada smoke detector ya teman-teman. Parasut signal dan red hand flare atau ya red hand flare dan smoke signal ini digunakan dalam keadaan emergensi ketika kita berada meninggalkan kapal atau saat meminta tolong. Dapat kita gunakan parasut signal yang kita terbangkan ke cakrawala dan smoke signal untuk menarik perhatian kapal-kapal. Halo Pak Koki, hai Pak Koki, jangan lupa ngopi guys. Ya, kita masukkan lagi ke dalam. Dan juga di sini ada tabung ya teman-teman, tabung yang mengandung oksigen, yaitu aparatus atau breathing aparatus ya teman-teman. Dalamnya ini ada O2 untuk pernapasan di saat kita kekurangan oksigen atau masuk ke daerah-daerah yang mengandung CO2. Nah, di atas kapal, di setiap kapal ini ada, dan sekaligus di sini cara penggunaan langsung berada di dalam sarung atau di luar sarung. Di sini cara menggunakan breathing aparatus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita di sini adalah apa? Ini bendera-bendera ya teman-teman. Di sini adalah bendera-bendera. Terus di sini ada namanya speedline. Speedline ini adalah alat pelontar tali yang bisa mencapai 150 meter ya teman-teman. Kita dapat menembakkan atau yang disebut dengan gun live ya teman-teman, atau
gun throwing. Ini kita bisa kirim tali ke antara kapal ya teman-teman, sebagai penghubung. Kita lempar dulu speed line ini ke kapal sebelah, dan selanjutnya kita bisa untuk melempar tali yang lebih besar selanjutnya untuk sebagai penyeberangan orang ya teman-teman. Oke, apalagi sih yang ada di anjungan ini? Di sini ada, kita lihat adalah radio komunikasi yang dapat digunakan. Ini kedap air ya teman-teman, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal ketika kita meninggalkan kapal dan kita berada di skoci atau lap drop, kita dapat menggunakan radio ini ya teman-teman. Nah, di samping itu ada life jacket juga di anjungan ya teman-teman. Jadi ketika emergensi, para perwira yang bertugas di anjungan atau nakoda tidak perlu lagi pusing-pusing untuk cari life jacket ke kamar, tapi di anjungan sudah disediakan. Jadi kita dapat memakainya pada saat emergensi atau siap-siap untuk meninggalkan kapal dalam keadaan darurat. Oke, di sini ada smoke detector dan juga fire detector sebagai petunjuk jika terjadi bahaya kebakaran atau asap di anjungan ya teman-teman. Itu adalah peralatannya di anjungan yang juga melekat di atas langit lagi ya, portable-nya ya teman-teman, untuk pemadaman CO2. Nah, di sini ada beberapa. Nah, sedangkan ini adalah recorder data ya teman-teman. Nah, recorder data ini untuk mencatat data-data apa saja yang kita lakukan di anjungan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah giro kompas ya teman. Giro kompas ini selalu digerakkan oleh listrik ya teman-teman, untuk membuat giro kompas ini menunjukkan utara dan selatan sejati. Selanjutnya di sini adalah switch dan beberapa komponen panel. Selanjutnya di sini ada GPS teman-teman. Di sini ada kita memiliki GPS. Dan di sini adalah Oke, di sini juga ada jam dan kronometer untuk mengetahui sudut dari kemiringan kapal, miring kiri, apa miring kanan. Jadi kita bisa tahu sudut kemiringannya ya teman-teman. Ada beberapa switch kompartemen elektrik di atas kapal seperti biasa. Sedangkan ini adalah alat komunikasi dua arah. Dan ini adalah public Anderson untuk memberikan pengumuman-pengumuman penting kepada para penumpang. Ini adalah kompartemen instrumennya. Sekarang ini adalah SSB, yaitu radio untuk komunikasi jarak yang sangat jauh guys. Kalau kita berlayar jauh, kita dapat berkomunikasi di sini, entah itu kepada stasiun radio pantai atau kepada perusahaan kita teman-teman. Ya, ini adalah GPS. Di sini adalah penguat dari antena SSB. Dan ini adalah TV daripada CCTV itu sendiri ya teman-teman. Adalah perlengkapannya, dan di sini juga ada untuk mencatat beberapa jam yang lalu, dapat kita lihat di sini, semua direkam di sini ya teman-teman, untuk CCTV-nya. Oke, kita lanjut. Di sisi kiri dan kanan anjungan sama saja instrumennya ya teman-teman, kecuali yang satu ini. Ada apa gerangan? Ini adalah taulet. Dalam taulet ini saya letakkan beberapa kembang ya teman-teman, agar lebih nyaman aja gitu. Oke, kita lanjut. So, di sebelah kiri anjungan sama saja dengan di sebelah kanan anjungan yang tadi saya perlihatkan tentunya ya teman-teman. Sedangkan ini adalah instrumen untuk bow thruster atau baling-baling depan, dapat dioperatorkan dari kiri dan kanan tentunya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada beberapa petunjuk, khususnya master list
checklist. Di sini adalah mencatat beberapa tugas para nakoda dan para kru agar dapat mengetahui dengan jelas tugasnya di saat-saat emergensi. Juga di sini bagaimana menangani orang jatuh ke laut, semua sesuai dengan SOP, dan juga cara menggunakan life jacket dan bunyi suling itu sendiri atau alarm itu sendiri, guys. Ini adalah wiper, yaitu membuat kaca jadi bening ketika hujan. Kacanya akan berputar digerakkan oleh tenaga elektrik tentunya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Di sini adalah panel on off dari setiap lampu ya, teman-teman. Lampu navigasi tentunya on off-nya di sini. Sedangkan di sebelahnya ini adalah penerangan untuk lampu-lampu navigasi dan isyarat tentunya, teman-teman. Oke, di sini adalah switch-nya dan kita lanjut. Ini adalah alarm yang langsung dapat berkomunikasi dari hospital ke anjungan. Ketika hospital memberikan alarm, tentu segera ditanggapin dari anjungan. Dan ini adalah radarnya, guys, radar ARPA ya, teman-teman, dapat mengetahui lintang, bujur, dan posisi serta kapan bahaya tubrukan itu akan terjadi. Di sini kita dapat mengambil tindakan yang lebih efisien setelah kita mengetahui posisi dan kapan akan terjadi tubrukan. Sedangkan ini adalah echo sounder, yaitu instrumen untuk mengetahui kedalaman laut, guys. Di sini kita akan coba menghidupkan berapakah kedalaman laut di saat kapal kita ini berlabuh di posisi ini. Kedalaman laut 14,7 dan 8. Bermain di 7 dan 8 nih karena gerakan kapal ya, teman-teman. Di sini kita ada catatan untuk meternya. Langsung kita bisa lihat di sini adalah 14,7, guys. Oke, kita lanjut lagi ke area komunikasi. Di sini adalah komunikasi di channel 16 antar kapal. Ya, channel 16 ini adalah channel internasional, guys, untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal di sekitar kita. Ya, untuk melaksanakan P2TL umpamanya ya, mintanya gimana pertemuannya. Di sini adalah beberapa switch juga, guys. Nah, ini tadi wiper control, yaitu teman-teman untuk membuat kaca itu jadi bening ketika hujan turun dan kita dapat melihat ke depan dengan jernih. Ini adalah komunikasi atau teleponi antara anjungan dan ke kamar mesin, guys. Oke, di sini juga ada panel untuk alarm emergency ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kemana lagi kita nih, guys? Oke, kita lanjut ke sini adalah penerangan instrumen ini. Kalau kurang terang kita dapat terangkan lagi. Oke, selanjutnya di sini ada indikator untuk kemudi, berapa sudut derajat kemudi yang akan digunakan. Sedangkan ini adalah repeater kompas dan ini adalah beberapa switch kemudinya, dan ini adalah kemudinya atau steering ya, guys, atau ya steering kalau di mobil ini apa namanya ya, steering ya. Hai. Oke, di sini ada beberapa peralatan juga. Di sini namanya anemometer yang melihat arah dan kekuatan angin, guys. Dapat kita gunakan pada saat berlayar atau pada saat manuver kapal sandar atau keluar dari dermaga. Oke, selanjutnya ini adalah GPS untuk kemudi ya, teman-teman. Jadi kita mengemudikan kapal itu lebih efisien sekali. Ini adalah bow thruster, guys. Itu dapat digunakan kiri, kanan, dan tengah ya, guys. Tergantung mana yang disuka aja.
Ini adalah ice ya teman-teman, untuk melihat kapal-kapal di sekeliling, dan ini adalah channel radio yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal lain. Di switch-switchnya semua diletakkan di bawah dari tabel ini ya teman-teman. Untuk operator yang kita hidupkan switchnya dari bawah. Sekarang ini adalah tangki-tangki ya teman-teman, untuk mengisi tangki bisa dilakukan dari anjungan. Sekarang ini adalah kontrol panel untuk alarm fire, dan ini adalah tombol emergensi untuk meninggalkan kapal. Ada lambangnya skoci, dapat secara otomatis dan kita dapat menggunakan secara manual. Oke, itulah teman-teman instrumen navigasi yang berada di anjungan. Semua ini hampir sama di setiap kapal ya teman-teman. Di atas ini adalah indikator untuk sudut kemudi, berapa derajat yang kita gunakan. Agar kenapa sih terlalu besar? Ya, agar kita semua dapat melihat, memastikan bahwa apa yang dilakukan jurumudi itu benar sesuai dengan perintah. Halo Pak Seken, apa kabar? Jangan melamun, mau ditinggal pergi malah melamun begitu sih. Ini adalah second officer yang bertugas untuk merawat instrumen-instrumen navigasi, baik itu antena maupun instrumen navigasi yang berada di anjungan, guys. Itu tugas dia. Oke, ini adalah kompas kemudi, guys. Dan kompas standar yang berada di top deck. Oke, itulah teman-teman beberapa instrumen navigasi yang sempat saya jelaskan. Jika ada yang terlewatkan, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke beberapa kegiatan kru kita yang mempersiapkan diri mengadakan maintenance atau perawatan di deck, karena sebentar lagi kapalnya akan dock, guys, atau masuk salon. Kali ini saya mau ajak teman-teman naik ke top deck. Dari top deck kita sudah melihat ya teman-teman, ini adalah topnya Wira Berlian yang mana nanti akan dicuci kemudian dicat agar mantap lagi. Ini adalah penempatan kompresor AC di atas ya teman-teman. Nah, ini adalah kita lihat dari ini beberapa skoci, yaitu 4 biji. Oke, selanjutnya kita melihat ke bawah, di mana teman-teman kita di sini, rekan-rekan kita lagi adakan perawatan khususnya bagian deck, yaitu pengetokan karat-karat yang melekat pada bodi kapal. Ini diketok biar karatnya tidak bertambah parah. Kemudian nanti setelah diketok, di bros ya teman-teman. Habis di bros kemudian di manage atau cat dasar. Setelah cat dasar baru kita cat finishing ya teman-teman. Oke, selamat bekerja, hati-hati dalam menjalankan tugas ya rekan-rekan, karena sebentar lagi kapal kita akan masuk salon. Agar semua instrumen dapat dirawat dan bodi kapal juga dirawat, dicat, kasih lebih bagus ya teman-teman. Mantap, pokoknya mantap untuk Wira Berlian. Teman-teman, ini kita 3 tahun bersama Wira Berlian, 3 tahun berjuang bersama Wira Berlian, guys. Sekarang kita muterin dulu, kita pamit dulu sama kapal monster kita nih, guys. Jaya selalu Berlian, jangan kasih kendor pokoknya ya. Oke Pak, lanjut kita tabut.
3 tahun saya mengabdi di KMP Wira Berlian ya teman-teman, atau Monster. Kali ini saya mendapatkan tugas baru atau dimutasi ke kapal KMP Arta. Nanti kita akan lihat-lihat bagaimana KMP Arta, di mana saya akan bergumul bersama KMP Arta. Semoga Wira Arta dapat kita bekerja sama, baik kapalnya maupun seluruh krunya nanti ya teman-teman. Bye bye Wira Berlian, selamat docking, nanti pulang dok ceria kembali. Bye bye. Oke teman-teman, inilah kapal baru saya. Di sini saya akan mengabdi ya teman-teman di KMP Wira Arta. Masih satu company dengan Wira Berlian guys. Kali ini saya coba mengelilingi KMP Wira Arta, di mana ini merupakan kapal ketiga saya mengabdi di PT Wirajaya Logi Tama Line. Nanti kita akan bahas-bahas sedikit tentang KMP Wira Arta guys.